Tangis TR tersangka kasus perdagangan orang pecah ketika polisi mengungkap perbuatannya. TR bersama rekannya SM mengiming-imingi 15 wanita dan diantaranya masih di bawah umur untuk bekerja sebagai pegawai swasta. Namun praktiknya wanita tersebut malah dijadikan wanita penghibur lelaki hidung belang. Tersangka menyamarkan pekerjaan korban dengan pijat panggilan melalui media online. Sebelumnya petugas yang mendapatkan informasi adanya praktek prostitusi online menggerebek sebuah apartemen di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dari penggerebekan, petugas mengamankan 2 wanita dan menyita barang bukti alat kontrasepsi, belasan telepon genggam dan buku rekening. Menurut Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk, tersangka mendapatkan korban dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tersangka mendapatkan keuntungan dari para korban yaitu sekitar 1-200.000. Kalau untuk pelayanannya 2 jutaan. Jadi dari setiap korban ini 2 juta itu diberikan cas, akan tapi dia mengambil jatah itu kurang lebih 200.000. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sepeda motor milik karyawan gerai minuman es krim yang terparkir di depan tempatnya bekerja di wilayah Bojong Indah Cengkareng, Jakarta Barat raib digodol komplotan curanmor. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini terekam jelas kamera pengawas atau CCTV saat melakukan aksinya. Satu orang pelaku bertugas mengawasi situasi sekitar lokasi yang tengah ramai lalu lalang pengunjung. Sementara seorang pelaku lainnya berperan sebagai eksekutor dengan terlebih dahulu merusak kontak kunci sepeda motor korban. Dalam waktu beberapa menit saja, kedua pelaku akhirnya dapat membawa kabur sepeda motor korban dari lokasi parkir. Aksi pencurian sepeda motor di tempatnya bekerja bukanlah kali pertama. 2 karyawan dan seorang pengunjung gerai minuman es krim pun sudah menjadi korban. Kita lagi pada di dalam itu sih juga kadang di luar hujan. Terus kita tuh ngehnya pas ada customer masuk. Jadi pas customer masuk, kita lihat dia nanya ke saya, "Kak, kok motornya nggak ada ya?" Karena posisi kunci sama helm dia di dalam. Tapi pas selesai melayani customer, kita keluar ngecek, itu motor karena udah nggak ada. Korban sudah melaporkan kejadian pencurian sepeda motornya tersebut ke pihak berwajib dengan berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Lantai 7 pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Rabu siang terbakar. Peristiwa ini membuat ratusan pekerja kantor panik sehingga berhamburan dan berkumpul di halaman gedung. Petugas dari Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung memasuki gedung menuju titik api. Menurut petugas damkar, dugaan sementara kebakaran berasal dari ruangan panel mesin pendingin atau AC. Salah satu pekerja gedung mengaku saat insiden terjadi terdengar peringatan bahaya dan listrik di ruangan sempat padam. Selanjutnya para pekerja dievakuasi melalui tangga darurat keluar dari dalam gedung. Pokoknya lagi meeting, jadi nggak dengar suara alarmnya. Cuma lihat orang-orang pada evakuasi. Oh gitu. Ada himbauan di lantai itu untuk evakuasi turun ke bawah ya? Langsung pada suruh turun. Petugas damkar berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan agar api tidak kembali menyala. Sementara itu belum ada laporan berapa jumlah kerugian akibat kebakaran di lantai 7 gedung perkantoran Pasaraya Blok M. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Video amatir warga merekam kebakaran hebat yang melahap menara Masjid Agung Darussalam di Bojonegoro, Jawa Timur. Kebakaran masjid yang berada di pusat kota ini membuat warga panik. Kejadian terjadi Rabu pagi saat arus lalu lintas sedang ramai. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh menara dengan tinggi sekitar 30 meter. 3 unit mobil damkar dengan belasan personel dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung api tidak menyambar bangunan utama masjid. Langsung tim dari damkar datang kemari dan melakukan proses evakuasi dan melakukan proses pemadaman. Dan sampai tadi jam 11.30-an, sekitar 29 tadi saya lihat teman-teman sudah melakukan pendinginan ke semua sampai ke atas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.